Perkenalkan, nama saya Rizky Amanda. Saya dari kelompok 4, Hukum Adat. Saya akan menjelaskan tentang ciri atau corak dan sifat hukum adat. Saya akan mengenalkan kelompok saya. Yang pertama, Agus Mumin. Yang kedua, Bayu Justika Ramadan. Yang ketiga, Dede Surmana. Yang keempat, Doseng Arif Akbar. Lalu Guntur, Muhammad Fahrul Siddiq, dan saya Rizky Amanda. Selanjutnya kita akan membahas tentang corak hukum adat yang akan dijelaskan oleh Bayu Justika Ramadan. Corak hukum adat: 1. Tradisional, 2. Keragaman, 3. Kebersamaan, 4. Konkret dan visual, 5. Terbuka dan sederhana, 6. Dapat berubah dan menyesuaikan, 7. Tidak dikodifikasikan, 8. Musyawarah dan mufakat. Ciri-ciri corak hukum adat. 1. Tradisional, yaitu hukum adat pada umumnya bercorak tradisional, artinya bersifat turun-temurun dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu. Keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua, keagamaan. Hukum adat pada umumnya bersifat keagamaan, magis religious, artinya perilaku hukum adat atau kaidah-kaidahnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib atau berdasarkan pada ajaran ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, kebersamaan. Hukum adat mempunyai corak yang bersifat kebersamaan atau komunal. Artinya, ia lebih mengutamakan kepentingan bersama, di mana kepentingan pribadi diliputi oleh kepentingan bersama. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak. 4. Konkret dan visual. Corak hukum adat adalah konkret, artinya jelas, nyata, berwujud, dan visual, artinya dapat dilihat tanpa terbuka, tidak tersembunyi. Jadi sifat hubungan hukumnya berlaku dalam hukum adat itu terang dan tunai, tidak samar-samar, terang, disaksikan, diketahui, dilihat dan didengar orang lain, dan nampak terjadi ijab qabul, serah terimanya. 5. Terbuka dan sederhana. Corak hukum adat itu terbuka, artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar asal saja, tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu tersendiri. Corak dan sifatnya yang sederhana, artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasar saling percaya mempercayai. 6. Dapat berubah dan menyesuaikan. Hukum adat itu dapat berubah menurut keadaan, waktu, dan tempat. 7. Tidak dikodifikasikan. Hukum adat kebanyakan tidak ditulis, walaupun ada juga yang dicatat dalam aksara daerah. Bahkan ada yang dibutuhkan dengan cara yang disistematis, namun hanya sekedar sebagai pedoman, bukan mutlak harus dilaksanakan, kecuali yang bersifat perintah Tuhan. 8. Musyawarah dan mufakat. Hukum adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat. Selanjutnya diselesaikan oleh Guntur. Ciri-ciri hukum adat menurut Profesor Kusno. 1. Hukum adat umumnya hukum yang tidak tertulis. 2. Peraturan-peraturan hukum adat tertuang dalam petuah-petuah yang memuat asas-asas kehidupan dalam masyarakat. 3. Asas-asas itu diumumkan atau dirumuskan dalam bentuk pepatah-pepatah, petitih-petitih, seloka-seloka, cerita-cerita, perumpamaan. 4. Kepala adat selalu dimungkinkan ikut campur tangan dalam segala urusan. 5. Faktor-faktor dari segala kepercayaan atau agama sering tidak dapat dipisahkan karena erat terjalin dengan segi hukum dalam arti sempit. 6. Faktor pamrih sukar dilepaskan dari faktor bukan pamrih. 7. Ketaatan dalam melaksanakan lebih disadarkan pada rasa harga diri setiap anggota masyarakat. Selanjutnya akan disampaikan oleh Agus Mumin. Terima kasih. Sifat-sifat hukum adat. 1. Sifat-sifat hukum adat menurut Profesor Kusno. Bersifat tradisional, berarti setiap ketentuan-ketentuan dalam hukum adat ini selalu ada hubungannya dengan kejadian di masa lampau, secara berurutan dapat diketahui. Bersifat suka pamor, yang keramat, berarti ketentuan hukum adat mempunyai sifat pamor yang keramat karena unsur-unsur berasal dari bidang kepercayaan memegang peran penting di dalam ketentuan-ketentuan hukum adat tersebut. Pamor keramat itu lebih menitik beratkan kepada wibawa yang dalam ekspresi lahirnya berupa kekuatan kekeramatan. Bersifat luas, berarti ketentuan-ketentuan hukum adat sebagai hukum yang bersumber dalam kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan masyarakat yang bersangkutan. Hal ini dimungkinkan karena hukum adat itu hanya memuat asas-asasnya saja, tidak memberikan perincian yang detail. Bersifat dinamis, berarti hukum adat itu dalam perkembangannya
adalah sejalan dan seirama dengan perkembangan yang terjadi dalam perkembangan kehidupan rakyat di dalam masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Ya, saya akan menjelaskan tentang sifat hukum adat Indonesia menurut Coleman. Sifat hukum adat Indonesia menurut Coleman ada 4 macam, yaitu religio magis, komun atau komunal, kontan, dan konkret. Religio magis dalam arti kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus, roh-roh dan hantu-hantu yang menempati seluruh alam semesta dan khusus gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, tubuh manusia, dan benda-benda. Kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam semesta dan khusus terdapat dalam peristiwa-peristiwa yang luar biasa, binatang yang luar biasa, tubuh manusia yang luar biasa, peristiwa-peristiwa yang luar biasa, benda-benda yang luar biasa, dan suara yang luar biasa. Lalu komun atau komunal dalam arti bahwa kepentingan individu dalam hukum adat selalu diimbangi oleh kepentingan umum, bahwa hak-hak individu dalam hukum adat diimbangi oleh hak-hak umum. Contoh, mendahului kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Oke, selanjutnya kontan dan konkret akan dijelaskan oleh Dede Sumana. Padanya dipersilakan. Kontan dalam arti bahasa Indonesia diartikan tunai, yaitu bahwa dengan suatu perbedaan nyata, suatu perbuatan simbolis atau pengucapan tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu juga. Dengan serentak bersamaan waktunya tatkala berbuat atau mengucapkan yang diharuskan oleh adat, contoh, jual lepas, perkawinan jujur, adopsi, dan lain-lain. Konkret dalam arti bahwa dalam alam berpikir yang tertentu senantiasa dicoba atau diusahakan supaya hal-hal yang dimaksud, diinginkan, dikehendaki, atau dikerjakan. Ditransformasikan atau berwujud suatu benda, diberi tanda yang kelihatan baik berupa langsung maupun hanya menyerupai objek yang dikehendaki. Contoh, panjar bermaksud akan melakukan jual beli, paningset dalam pertunangan. Ya, sekian dari kelompok 4 hukum adat. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam pembuatan video ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.